Selamat malam. Di akhir Agustus ini, pemerintah menargetkan akan mencapai 100 juta suntikan vaksinasi COVID-19. Ini merupakan sebuah capaian karena Indonesia membutuhkan 26 minggu untuk mencapai 50 juta suntikan yang pertama dari Januari hingga awal Juli 2021. Sementara 50 juta suntikan kedua ini dapat diperoleh hanya dalam hitungan 7 minggu. Vaksinasi di sejumlah daerah pun digenjot untuk mencapai target 100 juta vaksinasi nasional. Indonesia Forward kali ini akan membahas bagaimana strategi pamungkas dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, terkait dengan tantangan program vaksinasi COVID-19 nasional ke depannya. Bersama saya, Diana Dwika. Baik, melalui sambungan Zoom sudah hadir 3 narasumber saya untuk membahas tema Indonesia Forward malam hari ini. Yang pertama dari Kementerian Kesehatan, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, Diana. Iya, baik. Dan selanjutnya ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Bapak Ketut Suarjaya. Selamat malam, Pak Ketut. Ya, selamat malam. Ya. Swastiastu. Om Swastiastu. Semoga sehat-sehat selalu di Bali, Pak Ketut. Terima kasih, sama-sama. Ya, dan yang terakhir ada Bapak Haryadi Wibisono, selaku Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAI. Selamat malam, Pak Haryadi. Selamat malam, Kak Diana. Selamat malam, Pak Tadi, dan selamat malam, Bu Nadia. Salam sehat semua, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di Indonesia Forward malam hari ini. Iya, saya ke Ibu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, ini targetnya pemerintah akan bisa mencapai 50 juta vaksinasi kedua atau bahkan 100 juta total vaksinasi di akhir Agustus ini. Nah, kira-kira untuk hari ini dan besok nih, bahkan targetnya besok ya Bu, terakhir ya, di akhir Agustus, kira-kira akan bisa tercapai atau tidak ini Bu Nadia? Iya, kalau sampai dengan hari ini, maksud saya kemarin itu sudah 96 juta dosis ya, yang sudah kita suntikan untuk dosis kedua dan pertama. Dan hari ini kita ketahui juga cakupan itu sudah hampir mendekati 98 juta ya. Kita berharap tentunya ini bisa kita kejar. Nanti tepatnya di tanggal 31, karena biasanya tanggal 31 itu adalah esok harinya kita akan merekap capaian di tanggal 31. Ya, kita cukup optimis ya untuk kita bisa mencapai 100 juta dosis di akhir Agustus ini. Tapi ini bisa dikatakan sebuah akselerasi yang luar biasa ya Bu, karena kalau kita melihat data di awal, pada pencapaian 50 juta pertama itu dibutuhkan waktu 26 minggu gitu. Kemudian 50 juta kedua ini diprediksi hanya dalam waktu 7 minggu. Sebenarnya strategi apa sih yang berubah sehingga proses vaksinasi ini bisa jadi jauh lebih cepat, Bu Nadia? Iya, yang pertama ini tentunya kalau kita melihat ketersediaan vaksin menjadi salah satu kuncinya ya. Karena kalau kita lihat ya dari Januari sampai dengan Juni, jumlah vaksin yang kita terima dari produsen vaksin itu terus meningkat. Mulai dari 3 juta, di April itu sempat 20 juta, kemudian 25 juta, bahkan di Juli itu sudah menyentuh pada angka 40 juta. Nah, di Juli Agustus ini kita menerima hampir antara 50 sampai 65 juta. Jadi karena jumlah vaksin yang terus meningkat, artinya kita harus segera gunakan vaksin ini untuk kita tadi menyelesaikan vaksinasi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita semakin banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak. Di awal-awal kita bersama dengan Dinas Kesehatan, tapi begitu stok vaksin juga sudah mulai tambah, kita juga mulai menggandeng TNI, Polri, BUMN, swasta, organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan lainnya untuk kemudian bersama-sama kita melakukan vaksinasi ini dengan membuka lebih banyak sentra-sentra vaksinasi. Selain itu juga kerjasama untuk mendatangkan sasaran vaksinasi juga menjadi kunci untuk kemudian jumlah vaksin yang kita suntikan ini bisa meningkat lebih cepat dalam waktu 7 minggu tadi. Iya, dan tentu saja sebenarnya akselerasi ini juga dilakukan oleh Bali ya, Pak Ketut.
Ini kalau saya melihat dari halaman kemkes.go.id, Bali menjadi salah satu provinsi dengan vaksinasi tertinggi di Indonesia setelah DKI ya Pak. Jadi sebenarnya stok vaksinnya sudah ada, kemudian apa saja strategi yang mungkin bisa dibagikan kepada kita semua sehingga Bali ini proses vaksinasinya bisa begitu cepat dan lancar begitu Pak? Iya, terima kasih jadi Mbak Diana dan Bu Nadia, Pak Haryadi yang saya hormati. Jadi memang strategi yang kami lakukan di Bali ini yang barangkali juga bisa mempercepat capaian vaksinasi karena seluruh komponen berbuat. Artinya kita melakukan vaksinasi berbasis komunitas. Ya, jadi di tiap-tiap kabupaten kita lakukan kecepatan vaksinasi dengan melibatkan masyarakat di sana, terutama juga di desa-desa, di desa adat dengan dikoordinir oleh pemerintah daerah setempat, kabupaten. Jadi kita lakukan vaksinasi massal berbasis komunitas. Jadi kalau di Bali namanya Banjar ya, di Bali namanya Banjar. Jadi di Banjar atau kalau mungkin di Jawa itu RT RW ya, jadi di sana sehingga masyarakat ikut juga mengajak saudara-saudaranya untuk datang sehingga capaian vaksinasi menjadi lebih cepat. Jadi semua komponen berbuat. Di samping itu pemerintah provinsi juga ikut turun langsung dengan membuat sentra-sentra vaksinasi juga di wilayah-wilayah kabupaten, kota. Jadi kita bentuk pos-pos vaksinasi padu dengan didukung oleh TNI Polri, kemudian juga akademisi, kemudian juga komponen-komponen masyarakat yang lain seperti misalnya organisasi kemasyarakatan, pihak swasta dan sebagainya. Jadi semua berbuat. Kebetulan memang antusiasme masyarakat untuk dilakukan vaksinasi juga sangat tinggi. Jadi hal-hal inilah yang membuat capaian vaksinasi ya lumayan cepat dan tidak ada masyarakat yang menolak vaksinasi. Bahkan mereka meminta sendiri. Gitu. Oke. Demikian Mbak Diana. Iya Pak Ketut, mungkin kita bisa kaitkan dengan beberapa waktu lalu Jawa Bali ini kan berada di PPKM 4 begitu dan sekarang sudah turun. Apakah ini juga menurut Anda sebuah keberhasilan, bukti nyata keberhasilan pelaksanaan vaksinasi di sana? Ya memang PPKM ini menjadi salah satu sedikit hambatan ya. Untuk untuk lakukan vaksinasi karena harus menghindari kerumunan. Tetapi kami bisa atasi dengan daftar lewat aplikasi. Jadi di sentra-sentra vaksinasi itu pendaftarannya lewat aplikasi sehingga masyarakat jadinya datang sesuai dengan jam waktunya dia antreannya. Jadi tidak terjadi kerumunan jadinya. Sehingga pelaksanaan vaksinasi tetap bisa berjalan dan bahkan pada saat PPKM pun tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk datang ke pos vaksinasi. Karena mereka berharap juga karena kasus naik, mereka berharap juga vaksinasi ini menjadi salah satu kunci untuk kita bisa mencegah terjadinya penyebaran virus gitu. Jadi kita memahami semua sehingga masyarakat tergerak untuk ikut bersama-sama mengikuti program vaksinasi ini. Oke. Baik, saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, tadi Pak Ketut juga sempat menyampaikan bahwa salah satu kunci nih untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah salah satunya adalah vaksinasi. Bapak bagaimana melihat ini semua dan juga target Indonesia untuk mencapai total 100 juta vaksinasi di akhir Agustus ini Pak? Padahal kan tadi target secara kumulatifnya adalah sekitar 208 juta. Ini apakah masih terlalu kecil ataukah memang sudah ideal menurut Pak Haryadi bagaimana? Ya, pertama saya harus menyampaikan bahwa kita mestinya mencapai 180 juta penduduk mendapatkan 2 dosis. Nah, dan itu direncanakan dalam waktu 12 bulan. Iya. Kita bisa melihat tadi Mbak Diana mengatakan membandingkan antara beberapa bulan sebelumnya dan beberapa minggu. Iya. Kita harus melihat bahwa tes vaksinasi itu mengalami perkembangan yang menurut saya cukup dinamis. Pertama adalah keterbatasan tersedianya vaksin di awal-awal.
Yang kedua, karena jumlah yang terbatas, maka sentra beri pelayanan itu pun juga terbatas. Pada saat yang sama, masyarakat masih belum tahu atau masih takut dan lain sebagainya, sehingga demand dari masyarakat memang masih rendah. Nah, padahal kita membutuhkan bukan hanya dari pihak penyedia layanan, tetapi partisipasi masyarakat. Ditambah dengan adanya berita-berita hoax mengenai vaksin dan lain sebagainya, yang intinya justru pada awal-awal itu tidak cukup mendukung pelaksananya vaksinasi. Namun dengan perkembangan waktu, masyarakat mulai menerima informasi yang benar, terjadi perubahan cara pandang. Sehingga berikutnya adalah bukan saja diajak, tapi masyarakat sudah mulai meminta, demandnya meningkat. Nah, saat demand meningkat, vaksin pun tambah. Ya, dua komponen ini menurut saya menjadi salah satu faktor yang perlu terus dipertahankan, meningkatkan demand dan menyediakan supply yang memadai. Kalau dua-duanya itu cocok, maka cakupan itu akan meningkat dengan pesat. Sayangnya kita harus melihat bahwa 34 provinsi itu gambarnya tidak sama. Kita bisa melihat di daerah-daerah lain masih ada ketakutan, masih ada keraguan. Ya, bisa dilihat cakupan vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua di berbagai wilayah itu masih harus lebih banyak ditingkatkan. Gitu. Iya Pak Haryadi, kita akan coba untuk menggali lebih dalam lagi bahwa tadi di sejumlah wilayah itu masyarakat sudah mulai sadar, sudah mulai meminta untuk divaksin, tapi masih ada beberapa wilayah yang masyarakat itu melakukan penolakan karena rasa cemas atau rasa takut begitu atas efek samping dari vaksin ini. Kita akan mencoba untuk mengkaji dan kita akan mencoba cari apa ya solusinya sehingga vaksinasi ini bisa merata dan bisa meluas di seluruh Indonesia di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas bahwa Indonesia mungkin sesaat lagi di akhir bulan ini bisa mencapai target vaksinasi sebanyak 100 juta vaksin. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan seperti apa sih cerita sukses pelaksanaan program vaksinasi di Bali. Dan juga Bapak Haryadi Wibisono juga menyampaikan bahwa saat ini masyarakat sudah mulai memahami arti penting dari vaksin. Tapi masih ada juga yang merasa ketakutan dari pelaksanaan program vaksinasi ini. Kita akan melanjutkan perbincangan kita masih bersama narasumber kita malam hari ini. Saya ke Bu Nadia kembali. Bu Nadia, ini kalau dari target masyarakat Indonesia yang harus divaksin kurang lebih adalah 208.265.000 begitu. Nah, ini kira-kira targetnya akan tervaksin semua kapan ya, Bu? Iya, kalau kita lihat ya bahwa nanti di justru triwulan terakhir 2021 yaitu di Oktober, November, Desember itu sebagian besar vaksin akan kita terima. Artinya kurang lebih 70-80 juta dosis vaksin itu akan kita terima tiap bulannya mulai dari Oktober, November, Desember. Yang artinya kurang lebih 200 juta dosis vaksin sampai dengan 230 juta dosis vaksin akan kita terima. Nah, artinya ini kurang lebih 50% dosis vaksin itu akan kita terima di akhir triwulan daripada tahun 2021 ya, artinya di triwulan 4. Nah, oleh sebab itu masih ada kurang lebih 230 juta dosis yang artinya akan kita berikan baik itu untuk dosis pertama maupun dosis kedua untuk menyelesaikan kebutuhan 426 juta dosis tadi. Jadi kita berharap sampai dengan Desember 80% sampai 90% sasaran vaksinasi dari 208 juta tadi sudah mendapatkan setidaknya dosis pertama. Mengingat tadi di triwulan terakhir justru kita masih ada 230 juta dosis yang baru akan terima, sehingga memang vaksinasi itu akan terus berlanjut, bahkan nanti di Desember pun artinya masih akan ada
masyarakat yang mungkin tinggal sisanya yang belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama, tapi sebagian besar mungkin menunggu untuk penyelesaian dosis kedua karena ada rentang dosis kedua yang jaraknya antara 1 bulan sampai dengan kemudian yang ada yang penyuntikan itu sampai 2-3 bulan kemudian. Iya, baik. Kalau saya mengingat beberapa waktu lalu Presiden juga menyampaikan kalau Juli targetnya 34 juta, Agustus 43, bahkan yang Oktober 84 juta. Ini bukan hal yang sulit begitu kata Presiden, asalkan vaksinnya tersedia begitu ya Bu ya. Jadi artinya pemerintah terus berupaya untuk menjaga stok atau pasokan vaksin ini sendiri begitu Bu Nadia ya. Baik, saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau tadi Bu Nadia menyampaikan kurang lebih sampai akhir tahun ini 80% vaksin sudah, 50% dosis vaksin ini sudah akan tersedia. Tapi selanjutnya tantangan terberatnya apa nih Pak dalam mengejar target penyuntikan vaksin COVID ya kalau si dosisnya atau si bahan bakunya ini sudah ada? Tantangan lainnya apa? Ya, pemberian vaksinasi ini kan perlu disetujui kedua belah pihak. Pertama adalah pemerintah sebagai penyedia layanan mengajak masyarakat untuk mau divaksin. Masyarakat perlu memahami apa manfaat vaksinasi tadi, sehingga masyarakat perlu tahu manfaatnya apa. Nah, untuk itu perlu ada suatu proses yang di luar proses pemberian vaksinasi, yaitu proses memberikan pemahaman pada masyarakat. Itu juga ada upaya memerangi berbagai berita-berita yang meresahkan yang tidak benar. Artinya upaya untuk meningkatkan minat masyarakat. Kalau tadinya kita melihat masyarakat diajak, kita maunya mengharapkan masyarakat meminta. Kalau masyarakat sudah sampai pada tahap meminta, itu sebenarnya kedepannya lebih mudah karena vaksin ada, yang meminta ada. Tapi kalau selama walaupun vaksinnya ada, tetapi masyarakatnya masih ragu, bahkan menolak, bahkan ada yang mengajak orang lain untuk tidak divaksinasi, ini menjadi sulit buat pemerintah. Sehingga saya melihatnya bukan hanya penyediaan logistiknya saja, tetapi syarat masyarakat untuk menjelaskan manfaatnya apa. Kemudian yang perlu dipikirkan, adanya berita-berita mengenai efek samping dan yang makin lama dibumbuin itu membuat resah. Harus diyakinkan bahwa ini itu aman, bahwa ada gejala ikutan tetapi itu masih dalam tahap aman. Ini yang harus selalu didengungkan. Karena kalau tidak, ini menjadi celah yang selalu diangkat oleh para penolak vaksin tadi. Jadi intinya kita harus terus membangun minat masyarakat. Tapi baiknya di daerah kita juga harus meyakinkan saat minat masyarakat itu tinggi, jangan sampai datang ke suatu sentra vaksinasi ditolak karena vaksinnya tidak cukup. Nah ini yang perlu hati-hati. Demand meningkat, lainnya tidak harus sebanding. Dan menurut saya ini untuk kita bicara di 34 provinsi, tantangan pemerintah berat untuk mendapatkan gambaran yang seperti yang saya sampaikan tadi. Baik. Artinya memang penyebaran dan juga pelaksanaan vaksinasi ini harus secara merata di sejumlah wilayah di Indonesia. Saya akan kembalikan ke Bu Nadia kalau begitu. Bu Nadia, ini untuk pembagian vaksinnya itu apakah sudah cukup merata begitu ataukah masih ada kendala-kendala lainnya Bu untuk pemerataan vaksinasi ini? Ya, terkait distribusi vaksin tentunya kembali lagi kita mendistribusikan ke provinsi ini sesuai dengan jumlah vaksin yang kita miliki ya. Artinya kalau hari ini kita baru saja menerima 9,2 juta Sinovac dalam bentuk bulk ya, yang artinya sudah kurang lebih 188 juta dosis vaksin yang saat ini kita sudah terima. Nah, dari 188 juta dosis vaksin tadi, 134 juta sudah rilis. Sementara kalau kita lihat sisanya ini masih dalam proses, baik itu dia karena berbentuk vaksin jadi yang harus diolah menjadi vaksin jadi, ataupun dia adalah vaksin jadi yang harus dipantau dulu, dimonitor terkait quality control-nya. Nah, kalau kita melihat bagaimana kemudian kita melakukan distribusi vaksin, tentunya kita membagi ke seluruh provinsi. Yang artinya diharapkan dari distribusi vaksin ke seluruh provinsi ini dapat bisa
membagi kemudian ke 514 kabupaten kota. Nah, tentunya dalam melakukan pembagian distribusi ini yang pertama adalah berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Nah, jadi tentunya provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten merupakan provinsi-provinsi besar, masuk juga Bali, ini juga mendapatkan alokasi vaksinasi yang tentunya lebih besar dibandingkan daerah-daerah lain. Yang kedua, ada kriteria kita adalah yang daerah memiliki resiko ataupun merupakan daerah yang rentan. Artinya kalau kita lihat kasus konfirmasi positif yang cukup tinggi di daerah-daerah ini. Yang kedua adalah laju penularan yang cukup tinggi. Kalau kita bisa lihat mengapa kita kemudian memfokuskan seperti kemarin pada waktu Kudus meningkat kasus, kita tambahkan untuk vaksinasi di Kudus, kemudian di Bangkalan juga kita lakukan tambahan vaksinasi, dan terakhir tentunya DKI Jakarta beserta kemudian pada waktu bulan Juli peningkatan kasus yang luar biasa di Jawa Bali, ini kita konsentrasikan untuk Pulau Jawa dan Bali terkait distribusi vaksinnya antara 60% sampai 40%. Jadi itu yang kita coba distribusikan. Tapi kembali lagi memang kami sampaikan bahwa baru 188 juta dosis yang kami terima dari produsen vaksin. Ya tentunya ini akan terasa ya kepada sebagian masyarakat bahwa ada masa-masa di mana vaksin tersebut habis di kabupaten kota. Tapi sebenarnya distribusi vaksin itu terus kita lakukan per minggunya sesuai dengan jumlah vaksin yang dirilis tadi. Baik. Kalau begitu saya coba ke Pak Ketut. Pak Ketut, kalau tadi artinya bahwa Bali sudah cukup sukses untuk melakukan program vaksinasi, artinya secara supply itu sudah mencukupi begitu ya. Tapi dari keberhasilan ini yang pasti kita dapat cermati, keberhasilan ini juga harus didukung dari sentra vaksinasi, vaksinator, dan juga sistem vaksinasi itu sendiri. Bagaimana Bali bisa membuat sistem yang begitu menyeluruh dan cepat untuk bisa mensukseskan program vaksinasi ini? Dan lantas belajar dari kasus-kasus daerah-daerah yang masih belum begitu antusias atau belum begitu sukses dalam melaksanakan program vaksinasi, apa yang bisa Anda sarankan Pak Ketut? Ya, terima kasih. Memang strategi percepatan vaksinasi yang dilakukan di Bali itu tidak lepas dari pola kepemimpinan baik gubernur, bupati, wali kota yang solid ya. Jadi di sini pemerintah mengambil peran yang besar, tentu saja dengan dukungan yang lain-lainnya, lintas sektor yang lain, termasuk TNI, Polri, ya, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pihak swasta, bahkan desa adat dan masyarakat. Jadi peranan ini masing-masing punya peran yang sangat besar ya. Sehingga kita optimalkan peran ini dengan pelaksanaan di lapangan dengan sentra-sentra vaksinasi yang berbasis masyarakat dan dengan kecukupan vaksin yang didistribusikan oleh pusat ke Bali, dan SDM kita juga sudah tata sebelumnya baik di fasilitas kesehatan maupun dukungan dari perguruan tinggi, sehingga jumlah vaksinator juga cukup memadai, termasuk dukungan dari TNI Polri. Kita himpun bersama-sama hingga SDM untuk vaksinator cukupi untuk bisa melakukan akselerasi. Kemudian upaya apa yang kita lakukan agar tidak terjadi penolakan misalnya, ataupun mungkin ada masalah di lapangan, ada orang takut dan sebagainya. Tentu yang pokok di sini adanya KIE ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi kita benar-benar mengelola ini ya, dengan serius, hingga komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat ya ini berjalan bagus. Kebetulan memang di Bali melalui peran desa adat, kan desa adat itu kuat ya. Hingga di masing-masing desa adat itu juga membentuk satu namanya kalau di Bali prarem atau aturan-aturan adat yang tanda kutip mewajibkan masyarakat untuk ikuti program pemerintah ya. Hingga juga dengan informasi yang benar tentang vaksin, jadi mengurangi berita-berita hoax ya.
dan melakukan edukasi terus-menerus bersama-sama juga. Sekali lagi peran TNI Polri, peran media di sini ya. Kalaupun ada mungkin efek samping dari vaksinasi, misalnya ada KIPI, media juga berperan untuk bisa menyuguhkan informasi yang berimbang. Ya, sehingga masyarakat diberikan informasi yang benar tentang apa sih vaksinasi ini, keamanannya bagaimana, efektivitasnya bagaimana, dan upaya ini tentu sejalan dengan upaya akselerasi vaksinasi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi melalui sektor pariwisata. Karena Bali sangat terdampak dari sisi ekonomi karena pariwisatanya anjlok. Dengan cara inilah kita berbuat bersama-sama untuk kita kembali memulihkan ekonomi melalui pariwisata Bali. Demikian. Iya, iya. Rasa kebersamaan itu yang akhirnya bisa mensukseskan program vaksinasi ini. Rasa untuk segera pulih gitu ya dari pandemi COVID-19 begitu ya. Baik, Pak Haryadi tadi Pak Ketut menyampaikan komunikasi, informasi, dan edukasi ini penting banget untuk mensukseskan vaksinasi. Tapi komunikasi, informasi, dan edukasi yang seperti apa nih Pak yang harus kita lakukan kepada masyarakat supaya program ini bisa sukses begitu? Karena kan ini sosialisasinya sudah cukup lama dilakukan juga begitu. Ya, pertama kita mesti mempelajari kenapa katakanlah 5-6 bulan pertama itu penolakan begitu kuat di masyarakat. Itu karena umumnya mereka tidak tahu manfaat. Yang kedua, mereka takut akan reaksi yang muncul. Yang ketiga, adanya berita-berita yang lebih meresahkan seakan-akan vaksin itu berbahaya dan sebagainya. Ini yang mestinya dikelola dengan baik, dan saya melihat bahwa ada suatu kelompok yang tadinya katakanlah misalnya 20 orang yang menolak. Tapi begitu 1 atau 2 orang ternyata sudah divaksinasi, ternyata dia tidak apa-apa, maka yang 18 itu akhirnya ikut juga. Jadi meyakinkan bahwa vaksin ini aman, itu salah satu kunci. Yang kedua, perlu ada terus pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk mengajak pada masyarakat bahwa marilah divaksin. Yang ketiga juga harus kita akui bahwa dengan adanya peraturan pemerintah mewajibkan misalnya untuk masuk mau harus menunjukkan surat vaksinasi, mau naik kendaraan juga harus itu. Maka ini mendorong orang juga merasa bahwa vaksinasi itu menjadi syarat untuk berbagai kebutuhan kehidupan masyarakat. Jadi samping edukasi, di samping KIE tadi untuk menjelaskan kepada masyarakat akan manfaatnya, juga perlu didorong dengan kewajiban. Vaksin itu adalah kewajiban. Dan untuk itu adanya peraturan-peraturan tadi saya kira cukup mendorong peningkatan terjadinya penerimaan oleh masyarakat tadi. Dan ini yang perlu harus terus digalakkan ke depan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat, di daerah-daerah yang relatif tidak padat seperti provinsi Jawa Bali dan DKI Jawa Bali dan sebagainya. Ini perlu juga ada pendekatan yang memang solid di dalam meningkatkan KIE tadi. Gitu, Mbak. Baik. Artinya kita terus harus melakukan komunikasi, pendekatan gitu ya, edukasi, informasi kepada masyarakat supaya vaksinasi ini bisa berhasil. Tapi di sisi lain ada problematika lain, yaitu bagaimana jika masyarakat ini pilih-pilih vaksin. Kita akan membahasnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas bahwa salah satu kunci pelaksanaan vaksinasi adalah dilakukannya komunikasi, informasi, dan juga edukasi. Artinya sosialisasi yang lengkap kepada masyarakat dan berkesinambungan dan tanpa henti sehingga masyarakat bisa terbangun antusiasmenya dan juga kesadarannya untuk mengikuti program vaksinasi. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana jika masyarakat saat ini mencoba untuk memilih-milih vaksin. Saya ke Pak Haryadi terlebih dahulu.
Pak, ini masyarakat mungkin sudah nggak takut lagi begitu, udah antusias untuk melakukan vaksin, tapi masih ada problematika lain begitu. Saya maunya vaksin A begitu, saya nggak mau yang B karena takutnya ada efek samping seperti ini. Gimana ya Pak? Ya ini kembali memang itu di satu sisi kita melihat dari sudut pandang positif bahwa minat masyarakat sudah cukup tinggi, walaupun belum merata. Tapi minat tadi lalu kita seperti di supermarket. Kenapa itu, ada Pak? berbagai macam merek sabun, Oke. berbagai macam merek vaksin yang masyarakat barangkali tidak cukup mendapatkan pemahaman bahwa dari segi keamanan dan manfaat itu sama. Dia merasa saya pilih vaksin B karena lebih baik dari vaksin A. Kalau itu dibiarkan, maka orang akan terbangun pemahaman kalau itu vaksin A tidak lebih baik dari vaksin B. Padahal kan begitu kan, vaksin A, B itu semua baik, ya kan? Tapi karena kadang-kadang terjadi suatu penjelasan yang tidak tepat, vaksin B lebih bagus dari vaksin A, terima serta terbalik. Begitu vaksin A tidak baik, maka saya akan mengejar vaksin B. Di satu sisi, setelah vaksin B tidak sebanyak tersedianya vaksin A. Dan ini akan menimbulkan peran buat pemerintah ataupun vaccination site di saat di sentra vaksinasi tadi tidak tersedia cukup vaksin pilihan masyarakat, tanda petik pilihan tadi misalnya memilih yang B, dia menyediakan yang A. Sehingga ini menjadi tantangan. Saya selalu meyakinkan bahwa vaksin A atau B atau C semuanya memiliki dampak yang sama, yaitu memberikan kekebalan. Hal yang terlalu saintifik kadang-kadang ikut masuk ke masyarakat yang justru mereka tidak perlu tahu. Akibatnya malah dengan pemahaman masing-masing, itu malah persepsinya menjadi keliru. Saya mengajak, udahlah, vaksin itu selama dirilis oleh Badan POM, maka vaksin itu memberikan tingkat perlindungan yang sama. Karena begitu kita membuat ratifikasi beberapa segmen tertentu kan saya kalau tidak yang B saya tidak mau. Padahal ketersediaan vaksin B tidak sama dengan vaksin A ataupun vaksin C. Ini yang harus cermat disikapi oleh masyarakat, pemerintah dalam memberikan pemahaman masyarakat. Jangan sampai minat yang sudah tinggi tadi dikecewakan dengan supply yang tidak sesuai dengan keinginan. Demikian. Iya, baik. Saya ke Bu Nadia masih menyambung seperti yang disampaikan oleh Pak Haryadi bahwa vaksin ini memberikan perlindungan yang sama. Kurang lebih ada 6 jenis vaksin ya Bu yang masuk ke Indonesia ya Bu ya? Ya, dan kalau kita melihat memang sebelum ada obat, vaksin ini bisa menjadi salah satu kunci untuk mendorong kekebalan spesifik tubuh begitu ya, sehingga terhindar dari tertular virus dan juga kemungkinan sakit hebat. Seperti yang tadi disampaikan Pak Haryadi, ini bukan waktunya untuk pilih-pilih vaksin begitu. Semuanya itu memiliki manfaat yang sama. Bagaimana Ibu menanggapinya? Karena mungkin sebagian masyarakat berpikir, wah saya usia rentan, saya nggak berani untuk pakai vaksin ini. Kemudian saya kelompok lansia, saya juga tidak berani pakai vaksin ini. Ibu bagaimana menanggapi hal itu Bu? Iya, pertama adalah kita ini tadi disampaikan oleh Dr. Haryadi bahwa kita ini dalam situasi pandemi ya. Pandemi itu sama aja kita lagi dalam kondisi darurat perang, tapi darurat perangnya melawan virus COVID-19 ya, di mana hampir semua dunia, ya kalau kita mau katakan perang dunia ya, tapi perang dunia yang melawan virus COVID-19. Nah, saat ini sudah ditemukan sebenarnya senjata yang paling bisa untuk bisa mengendalikan virus tadi dengan cara vaksinasi. Nah, tentunya karena kebutuhan yang begitu besar, secara global kebutuhan untuk vaksinasi ini adalah 12 miliar. Sementara produksi yang bisa disediakan oleh produsen itu hanya separuhnya, kurang lebih 7 miliar. Masih banyak negara-negara yang belum bisa mendapatkan vaksinasi di tahun 2021 ini. Nah, kita punya privileges ya, karena kita sebenarnya bukan negara penghasil vaksin. India, Cina itu adalah negara-negara penghasil vaksin dan penduduknya juga besar. Indonesia itu penduduk besar, tapi kita tidak punya produsen vaksin, atau kita bukan produsen vaksin. Di sisi lain, tadi kita sampaikan ya, bahwa vaksin ini bermanfaat sama baiknya, apapun jenisnya. Karena vaksin itu hanya spesifik untuk sebuah penyakit. Jadi kalau namanya vaksin COVID-19,
itu spesifik untuk memberikan dan melawan virus COVID-19. Artinya merek vaksin apapun pasti tujuannya adalah untuk memberikan proteksi diri kita terhadap ancaman virus COVID-19. Nah, hanya kita tahu bahwa karena kita dalam kondisi pandemi, semua ilmuwan berusaha segera mencari senjata untuk bisa mengendalikan virus ini, maka kemudian kita bisa melihat berbagai jenis merek vaksin. Tapi pada prinsipnya, ingat bahwa semua merek vaksin ini tujuannya satu, adalah melawan virus COVID-19. Nah, setelah vaksin itu ditemukan, langkah berikutnya adalah memastikan manfaat dan keamanannya. Dan ini dilakukan melalui serangkaian uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3, sampai kemudian keluar izin penggunaan darurat, kan izin penggunaan di dalam listing yang kita sebut sebagai EUL dari WHO, yang artinya semua jenis vaksin yang kita miliki saat ini, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, bahkan nanti yang akan datang Novavax, itu semuanya sudah memenuhi standar internasional tadi. Nah, jadi di tengah tentunya jumlah vaksin yang terbatas adalah penting untuk kita segera mendapatkan vaksinasi, tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena pada prinsipnya upaya kita untuk mengendalikan pandemi ini adalah semakin banyak, semakin cepat orang mendapatkan vaksinasi, sehingga kita tidak menjadi sumber penularan, terutama kita tidak menjadi sumber penularan bagi orang-orang yang kita sayangi. Ya, artinya kalau mau cepat terbebas dari pandemi COVID-19, segeralah melakukan vaksinasi, begitu, itu salah satu kuncinya, begitu ya Bu Nadia ya? Dan juga untuk kita selamat dari varian-varian baru, jadi segera kita vaksin. Ya, termasuk varian Delta yang saat ini berkembang di masyarakat begitu. Baik, saya ke Pak Ketut. Pak Ketut, ini kalau misalkan Bali sudah selesai atau sukses melakukan program vaksinasi, langkah ke depannya seperti apa targetnya Pak Ketut? Ya, ini kan tentu Bali ya termasuk salah satu provinsi yang berharap sangat banyak dari capaian vaksinasi tinggi seluruh Indonesia ya. Karena kita tentu ingin Bali ini rebound, Bali ini bangkit kembali ya. Karena selama ini terus terang memang masyarakat Bali sangat terdampak. Iya. Jadi interaksi ekonomi di Bali paling tinggi ya, paling besar di antara provinsi lain. Dan Bali sangat gantung dari pariwisata. Jadi dengan adanya pandemi ini kita tahu pariwisata lumpuh. Dan sektor pariwisata ini tentu primadona bagi masyarakat Bali karena di sanalah tumpuannya yang paling besar ya. Jadi dengan tingginya nanti capaian vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Bali ya, maka itu kami terus berupaya maksimal untuk melakukan akselerasi ini dengan harapan nanti pandemi segera berakhir, Bali bisa dibuka pariwisatanya, masyarakat bisa datang ke Bali lagi. Jadi Ibu Nadia dan Ana juga di Bali, turis datang ke Bali, bangkit, itu akan bangkit, Indonesia tentu akan kembali jaya. Demikian ya harapan kami semua. Terima kasih. Iya, semoga Bali segera bangkit ya Pak. Saya juga sudah rindu sekali nih untuk berwisata ke Bali. Baik, nah kita akan melanjutkan perbincangan kita. Bagaimana sih kesiapan Indonesia untuk hidup berdampingan dengan COVID-19? Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Kami akan segera kembali. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dan masih berbincang tentang menuju 100 juta suntikan vaksinasi COVID-19. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas bahwa saat ini bukan waktunya lagi untuk memilih-milih vaksin karena masih banyak sekali negara yang saat ini masih belum mendapatkan vaksin, dan Indonesia sepatutnya berbangga dan antusias supaya bisa segera terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita masih bersama Pak Haryadi, Pak Ketut dan juga Ibu Nadia dari Kemenkes. Bu Nadia, ini sempat beredar informasi di masyarakat tentang booster gitu ya, vaksin berbayar. Mungkin bisa dijelaskan ini akan seperti apa rencananya?
Iya, pertama bahwa kalau sampai saat ini untuk vaksin tambahan dosis ketiga, ini kita masih berikan kepada tenaga kesehatan ya, artinya masih kepada seluruh tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan dosis 1 dan dosis kedua. Nah, sementara untuk masyarakat lain kita tunggu rekomendasi lebih lanjut dari WHO maupun Badan Imunisasi Global yaitu SAGE ya, mengenai kapan waktu terbaik untuk pemberian tambahan ketiga, kemudian berapa lama jangka waktunya, apakah cukup 1 kali tambahan atau tetap perlu 2 kali tambahan. Nah, yang pasti yang sudah juga menjadi salah satu skenario, karena kita tahu dalam rencana anggaran pemerintah itu di akhir Desember itu sudah harus final untuk menjadi acuan pelaksanaan anggaran di tahun 2022. Nah, salah satu alternatif adalah kita tahu bahwa target vaksinasi kalau memang kita harus memberikan dosis tambahan itu pasti kurang lebih sama ya, 208 juta jiwa, kecuali kalau nanti ada tambahan bahwa di usia 12 tahun itu ditambah. Nah, yang sudah pasti kita akan tanggung oleh pemerintah adalah kurang lebih total peserta PBI yang di atas usia 12 tahun itu kurang lebih ada 89 juta sasaran. Nah, nanti hanya tadi ada beberapa mekanisme, kita tahu ada mekanisme vaksinasi gotong royong yang tentunya bisa digunakan untuk membantu ya, artinya nanti akan ada pilihan nantinya vaksin dosis ketiga itu dengan menggunakan vaksin apapun, dan juga akan biasa nanti kita akan menentukan tentunya harga untuk pemberian vaksinasi dosis tambahan ini. Tapi ini sifatnya masih sangat dinamis, Mbak Diana. Jadi ini yang pasti adalah kita akan selalu menyediakan vaksin COVID-19 ini untuk PBI yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara untuk yang lainnya ini masih terus berkembang dan kita masih terus menunggu rekomendasi tentunya, serta apakah memang kita masih harus melakukan vaksinasi seperti saat ini mengejar 208 juta ini mendapatkan dosis pertama dan dosis kedua. Oke, masih cukup dinamis begitu ya, Bu ya. Iya, Bu Nadia, Pak Menko Marves kan Luhut Panjaitan di beberapa kesempatan mengatakan jika herd immunity ini tidak akan tercapai. Persoalannya tidak ada efikasi vaksin yang 100%. Lalu bagaimana Kemenkes melihat kesiapan Indonesia untuk hidup berdampingan dengan COVID-19? Iya, tentunya kita harus siap-siap dengan seluruh kemungkinan yang terjadi ya. Pada prinsipnya kita tahu bahwa setiap kita melakukan pelonggaran terhadap aktivitas atau mobilitas dari masyarakat, maka ini harus selalu diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk itulah kita juga hal yang sama di 2022 ini sambil menyiapkan ya untuk bagaimana memastikan protokol kesehatan itu bisa betul-betul termonitor dengan baik, supaya kita tahu kalau kemudian pada level tertentu mobilitas itu sudah terlalu tinggi dan kemudian protokol kesehatan itu sudah semakin rendah dalam disiplinnya, ini waktunya untuk kita mengetatkan kembali ya aturan-aturan tentang pembatasan sosial masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan adanya protokol kesehatan yang kita tahu akan kita integrasikan dengan aplikasi Peduli Lindungi, itu kita mengkategorikan kelompok-kelompok itu berdasarkan tentunya sebuah warna, yaitu merah, kuning, hijau, di mana nanti kalau dia berwarna kuning dia akan diberlakukan protokol kesehatan yang berwarna kuning. Artinya kalau orang yang hijau itu akan berlaku untuknya adalah protokol hijau. Nah, ini menggunakan tadi teknologi informasi untuk kemudian sekaligus memonitor, sekaligus juga untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan, dan sekaligus menjaga sebenarnya penularan dari orang di tempat-tempat publik. Baik. Kalau begitu saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau misalkan program vaksinasi ini akhirnya bisa sukses gitu ya, terlaksana semua targetnya bisa tercapai, apakah Indonesia artinya sudah bisa bebas dari COVID-19, Pak? Ya, saya akan merujuk statement Anda tadi mengenai herd immunity. Herd immunity itu akan tercapai kalau dalam suatu kelompok yang terbatas 70% diantaranya sudah tervaksinasi. Iya. Jadi imuniti di tingkat nasional itu hampir tidak mungkin bisa tercapai. Begitu luas dan begitu dinamis pencapaian cakupan tadi,
hingga mencapai 70% di semua lini, di semua provinsi, itu menjadi sesuatu yang hampir mustahil dengan waktu yang pendek. Nah, salah satu syarat tadi adalah divaksinasi secara dalam waktu yang secepatnya. Dan itu kita melihat bahwa dengan jangka waktu mencapai dosis yang diharapkan tadi perlu waktu lama. Artinya orang yang divaksinasi pada bulan Desember tahun lalu, barangkali sekarang ini kekebalannya sudah ada tingkat tertentu sudah mulai menurun. Ya kan? Sehingga kita akan menghadapi. Tapi di satu sisi, kalau kita melihat di katakanlah di kelompok Jabodetabek, mungkin herd immunity sudah tercapai bukan karena vaksinasi saja, tapi karena sebagian orang sudah terinfeksi dan sembuh. Jadi orang yang sudah terinfeksi dan sembuh dengan orang yang divaksinasi, kalau totalnya itu 70%, maka sisanya akan aman. Nah, barang ini tidak terjadi di provinsi yang lain. Selain itu kita juga melihat, saya sampaikan tadi, dengan menurunnya tingkat kekebalan berjalan dengan waktu, maka ada kemungkinan masih terjadi penularan. Saya merujuk pada aturan hampir setahun yang lalu waktu disebut new norm, yang lalu diterjemahkan menjadi new normal. Padahal new norm itu adalah suatu norma yang baru, di mana norma yang baru itu sebenarnya norma yang disiapkan untuk menghadapi COVID dalam kehidupan kita. Kalau itu dihidupkan, maka itu nanti berarti we have to live with that. Live COVID. Artinya, manapun kita keluar, kita selalu pakai masker. Kemanapun kita pergi, kita selalu jaga jarak. Kemanapun kita pergi, selalu cuci tangan. Karena kita tidak yakin bahwa COVID itu akan betul-betul musnah dari Indonesia. Jadi kita pasti masih akan bersinggungan dengan kemungkinan bersinggungan dengan COVID tadi. Sehingga siapan perilaku kita itu menjadi dasar untuk menerapkan norma yang baru, live with COVID. Oke. Baik, kita masih akan bersinggungan dengan COVID begitu ya. Kalau begitu Pak Ketut, kita melihat dengan keberhasilan di Bali ini, lantas bagaimana ekonomi di Bali bisa kembali bangkit, tapi secara problematika kesehatan ini tidak kembali naik begitu? Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haryadi, kita itu masih akan terus bersinggungan begitu dengan COVID. Iya, ya memang benar seperti disampaikan tadi, dan Bu Nadia juga menyampaikan bahwa kita semua tentu harus menyiapkan segalanya. Ya. Jadi artinya seperti kami di Bali, ya tentu bagaimana menjaga masyarakat kita agar terbebas dari COVID ini, ya tentu kita terus melakukan upaya-upaya perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi di samping memang kita mempercepat vaksinasi ini untuk bisa meningkatkan antibodi, kekebalan diri sendiri, keluarga, masyarakat, ya tentu secara komprehensif ini akan nantinya pada suatu saat ya dengan tingginya vaksinasi, tetapi virus ini tentu tidak akan hilang. Tidak akan hilang, tetapi virus ini mengajarkan kita untuk kembali kepada hal-hal yang basic, masuk bagaimana perilaku kita harus tetap ya, perilaku hidup yang bersih, yang sehat. Jadi upaya-upaya pencegahan di hulu tidak boleh dilupakan. Baik. Dan jadi vaksinasi merupakan faktor yang juga cukup besar dalam upaya kita mengatasi pandemi. Baik. Upaya pencegahan tidak boleh dilupakan. Kita akan melanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir. Bapak dan Ibu, jangan kemana-mana pemirsa. Tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Di segmen terakhir ini saya akan berikan kesempatan kepada tiap narasumber untuk memberikan pesan atau closing statement-nya terkait topik kita pada malam hari ini. Singkat saja, saya persilakan kepada Pak Haryadi Wibisono terlebih dahulu. Pak, silakan Pak Haryadi. Terima kasih, Diana.
saya ingin menyampaikan bahwa pertama, campuran dengan COVID ini kita bisa memenangkan. Yang kedua adalah bahwa vaksinasi itu menjadi penting, tetapi tidak menggantikan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan dan vaksinasi harus berjalan seiring. Khusus untuk protokol kesehatan, kita menyiapkan diri kita di dalam kondisi nantinya kita, kalau kita hidup dengan COVID. Artinya, kita sudah terbiasa pakai masker, kita terbiasa cuci tangan, kita terbiasa jaga jarak. Ditambah dengan vaksinasi dengan cakupan yang tinggi, saya berharap itu kita akan menjadi lebih baik. Demikian. Iya, baik. Terima kasih. Dan selanjutnya saya meminta kepada Pak Ketut Suarjaya. Pak Ketut, silakan. Ya, jadi berakhirnya pandemi COVID-19 ini tentu menjadi harapan dunia agar kita kembali kepada kehidupan baru yang normal. Dan tentu Bali ingin segera bangkit dari keterpurukan ini. Bali ingin reborn. Jadi Bali reborn inilah impian kami semua. Bali pulih kembali dan seluruh komponen masyarakat, juga seluruh dunia ini mengharapkan kita akan sehat dan kembali pulih seperti semula. Terima kasih. Iya, baik. Bali pulih. Semoga segera ya Pak, Indonesia juga segera pulih. Baik, terakhir ke Bu Nadia Tarmizi, silakan Bu Nadia. Ya, baik. Jadi kalau kita ingin belajar di sekolah lagi, kalau kita ingin jalan-jalan ke mall atau pusat perbelanjaan, atau kalau kita ingin liburan lagi termasuk ke Bali, ayo kita segera divaksin. Tidak perlu pilih-pilih vaksin karena semua vaksin adalah sama baiknya, dan penting untuk kita segera divaksin untuk melindungi diri kita, orang di sekitar kita, dan melindungi negeri ini supaya kita bisa sama-sama keluar dari pandemi. Bersama kita bisa keluar dari situasi pandemi ini. Ya, bersama kita bisa ya untuk keluar dari situasi pandemi ini, dan juga semoga semua upaya ikhtiar kita ini bisa terus berjalan dengan lancar begitu Bapak Ibu, dan juga semoga Indonesia bisa segera bangkit dari kondisi pandemi ini. Pak Haryadi, Pak Ketut, Bu Nadia, terima kasih banyak atas waktunya bergabung di Indonesia Forward. Semoga sehat-sehat selalu, sampai bertemu lagi. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Diana. Selamat malam, Bu Nadia. Malam, Pak Ketut. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Indonesia Forward malam hari ini, membahas tentang menuju 100 juta suntikan vaksinasi COVID-19. Semoga bermanfaat. Saya Diana Dwika, undur diri. Terima kasih. Selamat malam.